Selamat pagi pemirsa, sekitar satu pekan lagi puncak arus mudik lebaran 2023 diperkirakan akan terjadi. Semua prediksi dari beberapa instansi memperlihatkan hasil yang sama, yaitu jumlah pelaku perjalanan mudik lebaran tahun ini akan membludak sebanyak 123,8 juta orang, jauh melebihi angka tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 11 April 2023 dengan tema Mudik Mestinya Mengasihkan bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Belum mudik ya? Belum. Karena memang belum bisa mudik. Tapi sebelum kita bicara mudik ini yang akan jauh lebih banyak daripada tahun-tahun lalu, Mas, kita ke editorial pemirsa, Mudik Mestinya Mengasihkan. Ini menarik judulnya, Mas Arief, karena dimasukkan kata mestinya. Harusnya memang begitu. Itu pertanyaan saya adalah apakah memang kemudian diprediksi mudik ini bisa jadi tidak mengasihkan, atau apa pesan yang disampaikan editorial pada pagi ini? Iya, satu hal ya Leo, yang harus diapresiasi oleh pemerintah saat ini adalah dengan menyediakan sebuah fakta statistik yang sudah dikampanyekan sejak awal, bahwa ada 123,8 juta orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, bisa dari titik ke titik yang pendek ataupun yang panjang sekalian. Nah, itu yang merupakan salah satu hal yang kita harus antisipasi. Kenapa? Karena dari tahun 2021 ke 2022 itu merupakan sebuah periode di mana kita latihan, di mana 2021 kita punya cuma 1,5 juta orang yang bergerak karena waktu itu pandemi ya. Di 2022 langsung melonjak ke 85 juta. Sekarang dari 85 juta ke 123,8 juta. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan dari sisi angka seperti tahun lalu, tetapi ini tetap kalau dilihat dari persentase tetap besar. Dan ini merupakan salah satu momen di mana mudik yang cukup bebas dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga seluruh pihak dalam hal kesiapan itu memang harus dituntut, dan kerjasama yang paling penting ya antara pemudik dan pemerintah itu merupakan salah satu hal yang memegang kunci dalam hal ini. Pertanyaannya adalah apakah benar angka 123,8 juta itu, Mas Arief, karena beberapa teman mengatakan orang Indonesia itu kalau ditanya banyak yang tidak mengatakan sesungguhnya. Ini kan hasil survei ya, yang beberapa teman khawatir. Itu dia, jangan-jangan nanti bukan 124, tapi bisa jadi 220 juta, Leo, kata mereka begitu. Tapi kita akan bahas itu, Mas Arief, dan misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 11 April 2023, Mudik Mestinya Mengasihkan. Mudik mestinya mengasihkan. Sekitar satu pekan lagi, puncak arus mudik Lebaran 2023 diperkirakan bakal terjadi. Semua prediksi dari beberapa instansi memperlihatkan hasil yang sama. Jumlah pelaku perjalanan mudik Lebaran tahun ini bakal membludak, jauh melebihi angka tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Kita ambil satu contoh proyeksi dari Kementerian Perhubungan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Menurut Kemenhub, pemudik pada masa angkutan Lebaran 2023, 1444 Hijriah diprediksi sebanyak 123 juta orang. Jumlah itu naik 1,5 kali lipat pemudik tahun sebelumnya, sebanyak 85 juta orang. Setiap kali musim mudik Lebaran datang, setiap kali itu pula menjadi pertaruhan bagi pemerintah. Pertaruhannya ada pada beberapa hal mendasar, seperti apakah aturan, kebijakan, dan intervensi yang dilakukan pemerintah bakal sukses menciptakan sebuah proses mudik yang aman, lancar, juga nyaman. Jika berhasil, puja-puji dan acungan jempol publik sudah menanti di depan mata. Ataukah sebaliknya? Mungkin karena kurang persiapan dan keseriusan, pemerintah justru gagal menghadirkan mudik sebagai proses yang asyik, lantaran tak mampu mengurai kepadatan sekaligus tak kuasa mencegah potensi kecelakaan. Jika seperti itu, pemerintah harus siap menjadi sasaran kritik, cibiran, nyinyiran, bahkan hujatan dari masyarakat. Karena itu,
Sangat lumrah kalau kemudian Presiden Joko Widodo harus mengingatkan lagi, mesti wanti-wanti lagi kepada para kepala daerah mulai dari gubernur hingga wali kota, terutama yang wilayahnya menjadi tujuan mudik, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, agar melakukan persiapan yang betul-betul matang, tidak setengah matang. Kepala negara juga mengingatkan kepada Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan diri demi mengantisipasi lonjakan jumlah masyarakat yang mudik tersebut. Kiranya semua pihak yang diingatkan Presiden itu mesti semakin intensif berkomunikasi dan berkoordinasi khususnya menjelang puncak arus mudik Lebaran. Dengan perkiraan melesatnya jumlah pemudik, semestinya sudah bisa diprediksi pula tingkat kepadatan, kemacetan juga kesemrautan yang bakal terjadi, baik di terminal, stasiun, pelabuhan, bandara maupun di sepanjang jalan darat yang biasa dilintasi pemudik. Data dan proyeksi itu teramat penting agar aturan dan kebijakan pemerintah yang nanti diberlakukan tidak sekedar meraba-raba atau menebak-nebak. Data dan proyeksi itu semestinya menjadi landasan bagi pemerintah untuk menghitung. Misalnya, berapa banyak titik, sarana prasarana jalan yang perlu ditingkatkan kualitasnya, berapa rest area yang harus dibuka di jalan tol, dan berapa banyak moda transportasi yang mesti disiapkan untuk bisa menampung pemudik menggunakan angkutan umum. Pun bisa digunakan untuk tahu berapa banyak personel keamanan yang mesti disiagakan demi membantu kelancaran arus mudik, sekaligus secanggih apa rekayasa lalu lintas yang harus dikembangkan untuk menghindari kemungkinan kemacetan yang parah, termasuk kesiapan jalur-jalur alternatif untuk mencegah kebuntuan di saat-saat puncak. Namun di sisi lain, pemudik juga dituntut memiliki kesadaran, kesiapan, sekaligus kecerdasan dalam bermudik. Para pemudik harus menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah ritual besar yang melibatkan jutaan orang. Artinya, mereka tak boleh berperilaku seenaknya sendiri, ceroboh, dan sembrono melalaikan aturan. Semua yang disiapkan pemerintah akan menjadi sia-sia jika para pemudik justru tak mempersiapkan diri dengan baik, baik mental maupun fisik. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama mewujudkan mudik yang mengasyikkan bagi semua. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mas Arief, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu dengan pengamat pemerhati transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Pak Joko, tahun ini diperkirakan ada 123,8, saya bulatkan 124 juta orang yang akan mudik, Pak, dibandingkan tahun lalu yang sekitar 86 juta. Yang paling harus diperhatikan prioritas bagi pemerintah itu di jalur mana atau moda transportasi mana, Pak Joko? Yang jelas kalau melihat jalurnya, hasil dari survei itu adalah di jalan tol. Jalan tol? Itu sejak terhubung ya, terhubungnya 2018. Nah, 2019 itu sudah mulai beralih jalan tol, ya, kemudian 2020, 2021 stop, ya, kemudian 2022 kemarin semi lah gitu ya. Nah, jalan tol sudah mulai padat, yang memprihatinkan 2019 pada saat itu, sehingga semua jalan tol mereka ini capek, nggak kuat lagi ngegasnya, berhenti di istirahat di bahu jalan. Nah, tapi 2022 sudah bisa dikendalikan, masih ada sedikit. Ya, tahun ini tentunya ini kan ada peningkatan ya, yang bergerak. Artinya 123,8 juta itu bukan yang mudik, tapi dia yang bergerak. Karena kalau yang mudik itu hasil prediksinya itu sekitar 106 juta. Oke. Kemudian 17,8 juta itu mereka untuk liburan, gitu ya. Tapi apapun, mau liburan, mau mudik,
mereka bergerak juga. pilihannya tetap jalan tol. Iya. Nah ini fokus jalan tol, jangan lupakan jalan arterinya. Gitu. Kalau yang Anda tahu Pak, kesiapan jalan tol di Pulau Jawa dari ujung ke ujung itu sudah siap tidak Pak? Ya, saya kemarin Tegal lewat jalan tol, memang beberapa titik yang perbaikan lagi, ya ada perbaikan permukaannya, ada juga rest area, terutama rest area, ada rest area UMKM. Nah ini yang jadi persoalan rest area itu, memang kondisinya kalau yang rest area yang lama memang agak kurang bagus ya. Tapi kok yang baru-baru ini memang sudah dipisahkan antara tempat untuk istirahat, parkir, dengan untuk aktivitas. Jadi nggak sepanjang seperti KM 57 lah gitu ya. Kampung rest area itu beda. Nah yang lainnya sudah agak lebih baik. Berarti secara keseluruhan Pak Joko, kalau Anda lihat tahun ini kelihatannya akan siap tidak Pak untuk menyelenggarakan mudik dan balik tentunya? Ya tentunya begini, yang jelas nanti akan ada rekayasa lalu lintas, entah itu bentuknya kontraflow, ganjil genap atau searah gitu ya. Ditambah juga kontrol pengawasan dari Disdirum juga sudah jauh lebih baik, sehingga bisa diprediksi lah kalau sekian volume kendaraannya nanti dalam jarak beberapa kilometer juga akan terjadi penemukan atau kapasitasnya akan bertambah. Nah, tentunya di situ nanti kan akan diberikan informasi. Pemudik juga harus tanggap, harus mencari informasi yang real time lah. Ya, artinya jangan fokus di jalan tol. Kalau kira-kira sudah padat, lebih keluar saja. Ya, karena area jalan tol tidak bakal mencukupi untuk semua pemudik. Ya, jadi harus mencari keluar. Jadi fokusnya memang tetap di moda transportasi darat, khususnya jalan tol. Tapi Pak, pertanyaannya Pak Joko, itu angka 124 juta itu Pak, yang diperkirakan bergerak, itu cukup akurat atau bagaimana ya? Beberapa teman saya mengatakan bisa jadi lebih banyak loh. Banyak orang Indonesia kalau lagi disurvei itu kan tidak mengatakan dengan apa adanya. Bisa jadi mereka dadakan berangkatnya. Itu bagaimana Pak Joko? Ya, namanya survei tentunya termasuk perilaku juga kan. Apalagi ini setelah lihat dari situ ada kelihatan puncaknya tanggal 21 kan. Akhirnya digeser liburnya menjadi 19. Sekarang ini Badan Kebijakan Transportasi sudah melakukan survei juga. Dampak pergeseran itu akan gimana? Nanti mudah-mudahan beberapa hari lagi akan keluar nanti hasilnya. Tapi setidaknya ini kan membuatkan inovasi cara bagaimana untuk mengurai kepadatan tadi. Ya, tapi tahun lalu ketika arus baliknya akan lebih bagus karena ada penambahan waktu untuk liburnya ditambahkan itu melihat lalu. Nah sekarang di awalnya juga coba ditambahkan. Jadi juga hasil seperti ini nanti pas baliknya juga dilihat nanti. Ya, tapi ya tadi yang penting sekarang pemudik jangan fokusnya pada jalan tol, juga jalan non tol pun sebenarnya bisa lebih lancar kadang-kadang. Cuma pada masalah sepeda motor masalahnya. Untuk moda transportasi yang lain Pak, untuk udara, untuk laut, untuk penyeberangan itu juga sudah aman atau seperti apa proyeksinya? Nah, kalau laut ini penyeberangannya ini di BMKG ini menyebutkan agak ada cuacanya kurang menguntungkan lah, antara tanggal 15 sampai 24. Ya, dalam wilayah, jadi penyeberangan memang ke Merak Bakauheni ini kan sudah coba diurai, menambah kapasitas ketika menyeberang ke Ciwandan digunakan untuk sepeda motor. Tapi sekali lagi ini kan laut kan, nah waspada itu masalah cuaca juga harus diperhitungkan bagi yang menggunakan air ya. Udara juga demikian sama lah itu karena menyangkut penerbangan. Ya, dengan cuaca. Baik, berarti secara keseluruhan kita sudah siap dan kita harap para pemudik juga memperhatikan aba-aba yang disampaikan. Terima kasih pemerhati transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Joko. Terima kasih, selamat pagi. Mas Arief, singkat dulu, kalau kita melihat kesiapan
Tadi dari angka ya, pemudik 85 menjadi 123 atau 86 menjadi 124 tidak terlalu banyak. Tetapi kalau melihat benar-benar persiapan ya, seberapa yakin kita bahwa mudik tahun ini akan berjalan setidak-tidaknya sama lancarnya dengan tahun lalu? Ya, kalau melihat apa yang pemerintah sudah mulai lakukan dengan mengkampanyekan angka-angka statistik yang meningkat dari 85 ke 123,8 juta ini, saya pikir mereka sedang bergerak dalam sebuah range yang mereka akan persiapkan. Jadi kita bisa optimis di sini, tapi yang paling penting adalah yaitu tadi Leo, partisipasi dari para pemudik juga sangat penting, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita petik ya, di saat mereka tidak siap, di saat mereka dadakan, di saat mereka tidak melakukan aksi-aksi yang selama ini diperlukan sebagai salah satu anggota masyarakat, itu justru mengkacaukan banyak hal selama mudik. Dari yang paling simpel saja, apakah kendaraannya siap, apakah fisiknya prima, apakah dari kartu tolnya ada isinya atau tidak, karena itu akan sangat menjadi penghambat buat yang lain apabila ada masalah di hal-hal tersebut. Jadi partisipasi publik juga amat sangat penting. Pertanyaan lain juga adalah, walaupun mungkin ini sudah kurang populer sekarang ya, beberapa teman khawatir dengan COVID, Mas. Kan sampai sekarang kita belum declare bahwa sudah berhenti dari pandemi ataupun endemi. Bagaimana ini bisa benar-benar menjamin kesehatan kita. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mas Arief, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV juga terkait dengan bagaimana mudik bisa mengasihkan atau tidak. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah, ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Pak Peter, selamat pagi. Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah, selamat pagi. Kelihatannya belum tersambung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Lia di Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Halo. Pagi. Ini selamat pagi dengan Pak Peter ya? Halo. Halo. Iya, ini Pak Peter, Pak. Halo. Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah, selamat pagi. Kelihatannya ada gangguan komunikasi nih. Halo, selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak? Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Anda sudah mengudara. Silakan, Pak. Halo. Oh, God. Oke. Kelihatannya masih belum bisa mendengar juga. Kita akan coba pemirsa Metro TV berikut di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Aduh, gangguan ini. Halo. Halo. Pagi. Selamat pagi, Pak Peter ya, Pak, di Palu, Sulawesi Tengah. Oke, silakan Pak. Pak Peter, langsung saja Pak, pendapat Anda Pak, silakan Pak. Jadi saya kira ini belajar dari teori transportasi bahwa
terjadinya kemacetan itu akibat penggunaan ruang jalan pada waktu dan tempat secara bersamaan. Oleh karena itu, para ahli transportasi harus bisa memisahkan. Satu-satunya obat yang baik adalah penggunaan public transportasi. Nah, seperti kereta api, bis. Tetapi kita tahu memang biaya yang sangat mahal sekali dibutuhkan untuk pembangunan jalan infrastruktur, jalan kereta api. Nah, inilah yang menjadi problem dari masa ke masa. Ada satu soal lagi, bahwa banyaknya jalan yang rusak karena menggunakan flexible pavement. Flexible pavement itu adalah perkerasan dengan menggunakan aspal. Saya usul itu jalan-jalan yang kelasnya jalan nasional itu harus menggunakan rigid pavement. Rigid adalah jalan beton. Pakai beton ya? Jalan beton yang memakai atau jalan beton semen ya. Nah, rigid pavement ini sangat perlu. Sebab kalau kita pakai flexible pavement yang aspal itu ada namanya routine maintenance, periodic maintenance, dan road betterment. Nah, inilah yang memakan waktu. Kalau kita pakai rigid, memang awalnya lebih mahal, tetapi dia lama perbaikannya. Kalau kita banyak perbaikan jalan, ya terjadi bottleneck. Nah, inilah yang membuat kemacetan sehingga tidak nyaman. Saya kira itu usulan saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kita akan coba pemirsa Metro TV berikut di Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Ibu Lia, selamat pagi. Halo. Kelihatannya masih belum bisa tersambung. Apakah kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut? Kita akan coba siapa? Halo. Ibu Lia, selamat pagi. Halo. Bu Lia di Sulawesi Selatan ya. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Bu Lia, pendapat Anda Bu, langsung Bu. Makasih. Ya, silakan. Ya, makasih. Kalau kita ini kebetulan daerah ya. Ya Bu. Kebetulan daerah kepulauan ya. Ya. Jadi transportasi yang kita gunakan itu adalah feri ya, kapal feri, kapal penyeberangan. Dan itu pun sangat kurang ya dibandingkan dengan masyarakat yang pengguna jasa tersebut. Dulu pernah ada pesawat tapi sudah tidak beroperasi lagi barangkali ya, karena banyak alasan ya. Jadi sekarang ini satu-satunya hanya kapal penyeberangan, dan itu pun kalau kita lihat kurang standar. Nah, jadi saya ada himbauan kepada pemerintah untuk menghindari, karena sudah pernah terjadi dulu musibah di perairan Selayar. Ya Bu. Barangkali kapal-kapal yang disiapkan itu harus diuji coba dulu ya, ada atau sesuai dengan standar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena saya beberapa kali mengalami karena kepadatan penumpang, sehingga kita itu kalau menggunakan mobil pribadi roda 4 itu pada umumnya bermalam di daerah pelabuhan. Soal kekurangan kapal penyeberangan dibandingkan dengan penumpangnya. Terima kasih Ibu Lia di Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara, tetapi kelihatannya belum bisa terhubung. Kita nanti akan mungkin mencobanya. Mas Arief, dari pemirsa yang tadi ini mungkin Bu Lia suara dari pemirsa yang penduduk Indonesia mungkin agak kurang diperhatikan ya. Karena kita harus jujur mengakui fokusnya akhirnya ketika bicara mudik dan balik itu di Pulau Jawa atau paling ke Sumatera. Karena volumenya besar di situ ya. Paling banyak ada di sini. Nah, ini bagaimana Mas Arief? Ya, mau tidak mau memang prioritas memang harus diberikan kepada
titik di mana volume mudik atau balik itu tinggi. Paling banyak ya? Iya, karena prioritas itu memang harus ditetapkan kan. Tetapi dalam jangka panjang memang mereka demi keadilan itu harus juga menjadi bagian dari pihak yang mendapatkan layanan mudik atau balik. Karena mudik atau balik atau jadwal di luar itu semua, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting karena ini terkait sama kelancaran lalu lintas barang dan jasa. Jadi kelancaran sisi transportasi itu memang sangat penting dan ujiannya memang dilihat pada titik-titik periode seperti ini, mudik dan balik. Pak Peter tadi menyoroti hal yang mendasar ya. Ini mungkin masalah bukan hanya di masa Lebaran sebetulnya Mas Arief. Ketika transportasi massal, transportasi publik yang harusnya diperbanyak, tapi kan faktanya masih kalah jumlah dibandingkan pemudik atau pengguna jalan, sehingga akhirnya ketika kita bicara mudik dan balik, lebih banyak kepada pengguna mobil atau motor. Ini bagaimana? Ya, salah satu hal yang kita harus hitung ya adalah kita kan tidak bisa mempersiapkan segala sesuatunya hanya untuk mudik dan balik. Karena kalau pada hari biasa trafiknya tidak setinggi itu. Saat ini saja hal yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah paling tidak untuk udara, pemerintah sudah menyiapkan dalam periode tersebut 4,4 juta tiket ya. Lalu untuk kereta api itu 3 jutaan. Jadi saya pikir dari sisi antisipasi sudah oke lah. Sehingga yang kita memang perlu lakukan adalah memanage kurang lebih bagaimana hari atau tanggal atau schedule atau jadwal yang pada akhirnya bisa kita manage kita sebagai pemudik. Karena kita harus ingat tanggal 19 April dan 25 April itu H-3 dan H+3 itu merupakan titik-titik puncak. Sehingga apabila para pemudik ini bisa sama-sama memanage, tidak harus pada tanggal tersebut, itu merupakan salah satu hal yang juga merupakan salah satu aksi partisipatif ya buat kita agar memperlancar ini semua. Itu saya terus terang belum melihat sih ya Mas Arief, belum sempat melihat apakah memang ada insentif yang diberikan untuk kemudian masyarakat bisa mudik lebih awal dan balik lebih awal juga. Karena kalau kita melihat kan dalam pikiran saya mestinya misalnya ada diskon tiket. Kalau untuk orang-orang yang bepergian tadi seperti kata Mas Arief H-3 atau H+3 itu supaya tidak menumpuk, misalnya dibuat lebih murah lah, berapapun persentase diskon itu, mungkin itu akan bisa mendorong orang-orang untuk tidak menumpuk di hari yang sama. Bagaimana, itu satu usulan yang sangat baik ya, karena biar bagaimanapun orang-orang yang akan bepergian dengan pesawat udara, kapal laut, atau kereta api itu juga jumlahnya cukup banyak. Meskipun kalau misalnya kita mau berikan insentif lewat para pengendara kendaraan pribadi yang akan melalui titik-titik jalan tol itu mendapatkan insentif juga bisa. Tetapi ya tarif tolnya di diskon misalnya begitu diskon. Jadi ada beberapa jam yang mungkin kayak bisa kita berikan insentif buat mereka agar jamnya bukan jam-jam padat, ya. Itu usulan yang baik saya pikir. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun ada perbaikan, tapi juga ada insiden-insiden yang mungkin cukup mustahil untuk dinolkan begitu ya. Tapi pertanyaannya Mas Arief, apakah kemudian memang kita belajar dari peristiwa-peristiwa tahun sebelumnya untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan itu terjadi? Atau memang masyarakat terutama untuk yang mudik yang masih kurang banyak belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti tadi Mas Arief katakan, semua pengguna mobil harus pastikan mobilnya sehat. Saya kurang yakin itu Mas, benar-benar itu dilakukan. Walaupun memang kita lihat bengkel-bengkel menjelang mudik ini penuh, padat begitu ya. Tapi apa semua orang berpikir atau mempersiapkan diri seperti itu Mas Arief? Bagusnya sekarang sudah mulai ada himbauan bahwa semua pihak yang akan melakukan mudik, khususnya bagi mereka yang akan ada di balik kendali ya, yang nyetir itu tidak dianjurkan untuk membawa kendaraan baik umum maupun pribadi lebih dari 12 jam. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu himbauan yang mungkin bisa kita cek
implementasinya nanti di jalanan oleh pemerintah, oleh pemerintah daerah, oleh jasa marga gitu ya, untuk pada akhirnya mengingatkan kembali. Dan tidak ada salahnya buat kita untuk mulai manage proses perjalanan, apakah kita akan berhenti di sebuah titik atau kita akan bergantian menyetir. Itu harus merupakan salah satu jadi pertimbangan sebelum kita berangkat ya. Jadi kesiapan fisik itu sangat penting, kesiapan kendaraan itu sangat penting, dan perilaku juga, karena dalam berbagai macam kecelakaan kita lihat itu bukan saja karena ngantuk atau ketidaksiapan fisik, tapi juga karena perilaku. Tidak disiplin itu ya, main serobot, tidak sabar. Tadi di dalam pernyataan, di dalam headline ya, pengamat transportasi menyoroti bahwa fokus di tol, jalan tol, tapi di keluar masuk tol ini yang sering menjadi masalah. Lalu juga di rest area. Tadi Pak Joko Setiawarno mengatakan untuk rest area yang ada UMKM-nya, saya kurang terlalu paham, tapi saya pikir begini Mas, ketika ada UMKM dan rest areanya bagus, akhirnya nanti banyak orang menumpuk di situ, bukan hanya 1 jam, setengah jam hanya untuk isi bensin atau istirahat, tapi benar-benar akhirnya berwisata di situ. Nah ini apakah sudah ada simulasi mengantisipasi ini? Iya, kemarin saya mendengar dari beberapa pihak pengelola jalan tol yang swasta. Mereka sudah melakukan simulasinya, dan saya pikir itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat bagus, karena pengelola tol juga ikut bertanggung jawab atas bagaimana pengguna tol tersebut bisa berpartisipasi dalam menggunakan berbagai macam fasilitas, termasuk rest area yang ada di sana. Apabila nanti ada berbagai macam anjuran untuk tidak berlama-lama, atau tidak merangsang orang untuk pada akhirnya berlama-lama di titik tersebut, itu saya pikir adalah sebuah hal yang sangat-sangat bertanggung jawab ya. Jadi sekarang pengelola juga menjadi salah satu partisipan yang harus juga secara strategis memikirkan apakah ini justru akan mengundang orang berlama-lama atau pada akhirnya akan membuat orang berkumpul, karena titik kumpul dan konsentrasi massa pada saat ini itu juga bukan hanya pada akhirnya berdampak pada kemacetan atau segala macam, tapi juga pada penanggulangan pandemi ya. Ini merupakan salah satu hal juga mereka harus pikirkan. Beberapa teman yang sudah mulai melihat tendensinya, Mas Arief mengatakan ini kan Lebaran terakhir di tahun sebelum pemilu. Mereka mengatakan kan pemilu tahun depan itu bulan Februari, belum sampai ketemu Lebaran, sehingga mereka melihat bahwa partai-partai dan orang-orang itu sudah mulai dalam tanda petik memanfaatkan momen ini. Dan mereka melihat di beberapa tempat rest area itu bisa menimbulkan keramaian lagi. Membagikan sesuatu lah, entah apa itulah tujuannya juga ya, kita sudah tahu Mas Arief. Nah, mengantisipasi hal ini seperti apa kita akan bahas di bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, memang tahun politik kan, banyak orang memanfaatkan ya momentum, dan ini momentum yang paling bagus ketika orang mudik nanti dan balik, itu kan sedang gembira ya, sedang bersemangat. Nah itu disinyalir titik-titik temu rest area atau tempat-tempat lain itu akan coba dipakai untuk bukan kampanye sih, untuk memperkenalkan diri, sosialisasi terselubung. Nah ini bagaimana Mas Arief? Oh itu harus diantisipasi ya, karena tidak ada politisi yang tidak akan melihat ini sebagai sebuah peluang. Dan pihak pengelola, publik pun juga pada akhirnya juga harus paham bahwa ini bukan hanya sekedar kita bisa dapat air mineral gratis atau barang-barang gratis atau apapun yang gratis, karena pada akhirnya mereka akan bagi-bagi banyak hal. Tapi ini merupakan sebuah situasi yang pada akhirnya akan berdampak pada situasi di wilayah tersebut. Bisa ada
dari mulai kerumunan atau sampai kericuhan gitu ya, itu kan akan terjadi. Jadi salah satu hal yang harus kita pahami adalah situasi itu tidak sepenuhnya positif buat proses mudik kita. Nah, pertanyaannya begini Mas, petugas, aparat, itu apakah akan berani dalam tanda petik untuk menertibkan? Karena kan nanti yang ditertibkan siapa tahu incumbent Mas. Seorang misalnya kepala daerah kah, atau seorang anggota DPR pusat. Saya nih orang berkuasa loh, kalian hati-hati. Kalau sampai begitu bagaimana? Aksi arogansi itu harus kita lihat sebagai aksi arogansi ya. Kan sekarang salah satu hal yang harus diperhatikan oleh para politisi, orang-orang kuat atau pemimpin pemimpin daerah itu adalah sekarang kekuatan dari masyarakat yang akan punya salah satu senjata yang ini, media sosial. Media sosial. Di saat mereka melakukan hal tersebut, aksi arogansinya terekspos dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus mereka perhatikan. Jadi jangan sampai proses mudik ini dikotori oleh aksi-aksi sesaat jangka pendek yang pada akhirnya merusak segalanya. Sosialisasi mengenai kesiapan jalan ya, lalu juga panduan untuk pemudik. Itu kan mulai kita lihat tapi masih belum terlalu banyak. Bagaimana pemerintah harusnya melakukan itu Mas Arief? Karena kalau kemudian pemudik sama sekali buta, kondisi terakhir, mungkin tahun lalu pernah misalnya nyetir dari ujung barat sampai ke ujung timur Pulau Jawa, tapi kan kondisi terakhirnya masih belum tahu. Sosialisasinya bagaimana Mas Arief? Ya, sekarang banyak sekali situs-situs atau berbagai macam update dari Jasa Marga atau dari beberapa pengumuman dari Kementerian Perhubungan yang amat sangat bermanfaat untuk pada akhirnya bisa kita cerna sebagai bekal kita menuju titik mudik kita. Asal jangan malas ya. Betul ya, karena kita harus yang aktif ya untuk melihat situs tersebut dari mulai BMKG sampai ke Jasa Marga itu harus kita cerna dengan baik. Termasuk media massa juga mungkin ya bisa dipakai untuk sosialisasi dari persiapan mudik ini ya. Dan sekarang kan ada berbagai macam teknologi dengan GPS yang bisa melihat titik-titik kemacetan di mana. Ya, kalau kita bergerak dalam rentang sekian kilometer dan kita melihat di rest area tersebut sudah punya image yang merah gitu ya, padat, itu saya pikir salah satu kontribusi kita adalah kita jalan sedikit, kita mencari rest area yang berbeda. Baik, kita doakan, kita harapkan dengan kedisiplinan kita semua, mudik tahun ini bisa mengasihkan. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Terima kasih, pagi Leo. Pemirsa, dengan perkiraan melesatnya jumlah pemudik tahun ini, semestinya sudah bisa diprediksi pula tingkat kepadatan, kemacetan, dan juga kesemrawutan yang mungkin akan terjadi. Di sisi lain, pemudik juga diminta untuk punya kesadaran dan kesiapan dalam melakukan perjalanan mudik. Semua yang disiapkan pemerintah akan jadi sia-sia kalau para pemudik, Anda dan saya, justru tidak mempersiapkan diri dengan baik. Karena itu sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat sama-sama mewujudkan mudik yang mengasihkan bagi semua. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.